Aduh, jauh banget sih. Ini kita mencoba dua hal. Satu, teknologi yang terbaru nih. Jadi kita coba siaran jarak jauh. Terus yang kedua, semoga Jovita cepat kembali ke ruangan ini. Karena gue tuh lebih suka duduk di sebelah wanita daripada laki-laki. Lah. Ntar emang lu doang, gatel. Iya, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang bakal sharing tentang pengalaman dia nyalek, bukan, maksudnya pengalaman dia traveling. Jadi dia bakal cerita pengalaman traveling ke base camp Everest ya. Ada Hafiz Ahmad. Woo! Halo Hafiz. Halo, Job. Yes. Job jadi kalau digabung ya. Jojo Sinta. Ya. Oh iya. Kayak orang racun. Bye-bye lo Jo, segmen selanjutnya ntar gue yang di sini terus loh. Waduh. Kelamaan. Jadi katanya posisi lu terancam, Jo. Jangan dong, jangan gitu dong. Lebih seru cowok cewek gak sih? Kalau cowok sama cowok main pedang nanti. Lebih seru lagi cowok cewek-cewek, Jo. Wah. Jadinya. Wah, seru. Oh iya. Langsung gitu. Nggak, jadi hari ini kita bakal ngebahas gimana caranya traveling hemat ke Everest. Gitu nggak, Fis? Kira-kira? Benar ya? Ya diundang sih emang buat, bukan diundang sih. Menawarkan diri. Oh gitu. Nah kali ini berbeda nih. Biasanya kita ngundang narsum-narsum atau yang ngasih sharing-sharing tuh diundang ya. Nah ini gue nawarin diri, Jo. Gue pengen dong sharing tentang Everest Base Camp. Gimana cara pendakian Everest Base Camp. Karena menurut orang kan Everest Base Camp tuh sesuatu hal yang mahal kan. Terus makan waktu. Terus lagi persiapan yang berbelit-belit yang akhirnya orang ya udahlah nggak usah kesana kali ya gitu. Nah akhirnya dengan dasar itu akhirnya gue ya udah Jo, coba dong gue mau, karena Flavon Muse kan lagi dilihat banget nih, jadi kayak bakalan bisa gitu kan mengasih sharing-sharingnya itu langsung tepat sasaran gitu. Pinter dia ngejilatnya, emang marketing sejati dia. Jadi gue dan Hafiz ini teman. Halus banget. Cocok ini. Jadi gue sama Hafiz ini teman lama, kita kenal dari zaman kuliah ya. Dulu kita masih satu bidang di musik. Terus ternyata satu bidang juga setelah lulus sama-sama hobi jalan-jalan gitu. Tapi ya mungkin Hafiz lebih petualang karena kayak lu lah Jo, suka naik gunung gitu. Gue juga suka menaiki gunung tapi nggak yang tinggi-tinggi banget. Kok ketawa sih lu? Kenapa lu ketawa? Iya. Gunung Sahari. Iya, gue tahu Jo. Gue tahu arah lu kemana Jo. Gue demen banget gunung Biar gitu. Iya. Biar tetap clear. Dia tiba-tiba bikin produk. Oke. Ini harusnya tahun lalu rencana ke Everest loh, terima gagal, Fis. Sedih banget gue. Karena pandemi. Karena pandemi. Coba dong, gimana sih? Gue pikir tuh budgetnya harus yang kayak wow banget biar nyaman. Tapi gimana sih? Coba dong, sharing-sharing. Fis. Dia cuma 1,5 juta soalnya. Enggak ya? Kok langsung deg-degan di 1,5 juta? Tapi sebelumnya ceritain dulu dong. Lo ini kerjanya apa? Kesibukan lo apa? Kenapa? Berarti bisa masuk nih dikit lagi. Itu maksudnya tuh itu. Kan ngerti gue. Iya. Gitu, maksudnya kesibukan lo Nah, apa? Sampai sih, nanti cerita kenapa lo suka jalan-jalan gitu. Oke. Karena sebenarnya kalau misalnya sibuk apa mungkin nanti kali ya, kenapa suka jalan-jalan, karena dari dulu sih Jo, dari awal mula jalan-jalan sih pas ngerasain terima gaji waktu itu, waktu lulus, terus lagi setahun kerja, udah dapat jatah cuti, terus akhirnya langsung, ini sih kayak cuman sekilas aja ya, kayak langsung googling gimana cara backpacker ke Bali sendiri gitu kan. Nah, akhirnya tuh coba, dan kan dulu kan zaman dulu tuh banyak promo-promo tiket yang 90.000. Gue pernah dapetin Bandung Bali 90.000 PP. Oh itu tahun 78 kan ya? Enggak lah. Anjay. Terus lagi pernah dapetin Jakarta. Tua juga, Fis. Anjir emang. Jakarta Singapura PP 450, KL 350, dan itu weekend, dan sebagai pekerja yang Senin sampai Jumat kan tuh hal yang luar biasa ya, bisa story-story ala-ala yang
weekend escape gitu Singapura. Padahal budgetnya cuma segitu gitu. Kan yang kita tampilin di luar yang mewah aja. Benar, orang nggak perlu tahu kita tidur di mana kan. Oke, terus. Akhirnya dari situ kayak ketagihan. Dan bahkan Lu dulu di mana emang Jo? Di hotel. hostel. Kalau gue di hostel. Karena ketemu orang baru. Benar. Lebih mengeksplor. Nah, terus lanjut dari situ akhirnya ketagihan sampai bahkan abis dari situ tuh gue kayak pernah bikin Excel, gue mau tahu budget traveling gue tuh selama setahun berapa. Lo bikin Excel tuh waktu itu, Iya. nggak pakai Telkomsel? Enggak, pakai terus udah gitu, enggak karena gue pengen tahu budget traveling tuh selama setahun berapa dan akhirnya tuh murah-murah kayak misalnya tapi lokal semua dan yang weekend karena kan pekerja kan, jadi biasanya cuman Jumat malam berangkat, Minggu balik gitu, terus kayak misalnya ke pulau yang ada, misalnya Pulau Pahawang, pulau apa kayak gitu, itu dulu gue rekap tuh selama setahun. Nah, saking gabutnya kali ya, penasaran, terus akhirnya dari situ udah makin ke sini ya udah seneng juga naik gunung, seneng juga traveling sendiri terus berbaur, ketemu orang baru karena dasarnya sih emang seneng interaksi sama orang baru, terus apa yang bisa digali sama orang baru karena moto gue tuh kayak nggak ada pertemuan yang sia-sia gitu. Nggak ada pertemuan yang sia-sia. Udah langsung closing kali ya, udah bikin statement itu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Gue tuh sekarang yang ngurusin punya satu produk lah ini namanya nih. Jangan kali ya. Boleh gak sih? Boleh kan? Boleh dong. Ya gue ada satu produk namanya Ume Asia, terus itu candle, Instagramnya ume.asia. Oke. Itu kreatif banget nih Hafiz nih kayaknya nih. Paling biar malam kalau tidur nggak ada yang temenin bakar lilin, langsung enjoy gitu. Berasa berdua deh tidurnya kalau bakar lilin Ume. Oh, kalau Hafiz kayak gitu. Dia bakar lilin karena tidur sendiri. Kalau gua bakar lilin dulu biar masuk tuh ada aroma romantisnya gitu. Jadi makin intim. Aduh. Gitu. Oh, Terus, Ume Asia. Ume terus ada. Nah, Enggak, ada satu lagi bisa bundling, satu lagi produk gue tuh asinan Bang Amin. Oh ya, itu asinan Bang Amin ini asli Betawi ya? Asli Betawi. UMKM, dipromosi nama Pak Sandiaga Uno juga gue lihat di Instagramnya. Iya, benar. Sama Ibu Nurasi Uno ya. Ya itu sales gue sih. Luar biasa nih. Dulu kan dia karyawan, sekarang jadi bos. Jadi minggu ini di Bali, minggu depan Jogja, minggu depan dia Bali lagi gitu. Dalam berupa kebohongan Instastory, padahal orangnya di kantor di rumah. Iya. Udah balik lagi. Terus gue juga gitu. Orang ngiranya ke di mana-mana mulu padahal mah aku stok yang lama gitu ya. iya, kita foto tuh banyak ratusan itu buat setahun kayak gitu. Nah, balik ke Everest Base Camp. Jadi dari waktu itu sebenarnya iseng. Kita flashback boleh kali ya Lu iseng ke Everest Base Camp, gue tuh kalau iseng ke Pasar Cipete gitu. Ke Indomaret gitu, enggak. Enggak, maksudnya gini. Everest itu terbayang ketika gue ke Annapurna. Jadi gue sebelum ke Everest 2 tahun sebelumnya gue ke Annapurna. Tapi lu sebelumnya udah mendaki gunung di Indonesia? Udah, pernah beberapa ke Rinjani, ke Semeru, ke Merbabu gitulah. Oke. Terus abis dari situ ada film Dr. Strange kan Marvel. Selesai nonton gue langsung telepon temen gue, kayaknya Kathmandu seru nih gitu kan, kita ke Annapurna. Nah ditangkep lah sama teman gue, boleh ayo kita beli tiket, cari-cari tiket. Kebetulan ya masuk budget, akhirnya kita beli, terus kita siapin semuanya, kita ke Annapurna. Berapa habis ke sana habis? Annapurna habis itu total 14 hari kalau nggak salah ya. 14 hari. Habis cuma 12 juta. 12 juta? Iya. Nah enaknya Annapurna, akhirnya gue belajar nih gara-gara abis 12, terus akhirnya gue karena di sana ada oleh-oleh khas yang dan oleh-olehnya tuh khas, terus lagi cukup terjangkau yang kita bisa jual 100 ribuan, terus akhirnya gue iseng just tip, terus akhirnya kena refund 5 jutaan gitu, pokoknya maksudnya kena dapat untung tuh 5 jutaan dari iseng-iseng story di media sosial gue ada mau just tip ini selama 3 harian itu ditutup ini. Untung 5 juta akhirnya jadi ke ini. Nah akhirnya dari dasar itulah wah ini kayak gue. Lo emang dagang tujuannya ke sana? Enggak. Memang jiwa aja kalau itu ya. Cuan-cuan gitu lah ngeliat. Iya. Iya terus akhirnya dari situ udah akhirnya gue belajar lagi terus
wah kayak seru juga nih ke Everest karena ternyata jalurnya tuh nggak terlalu beda jauh kan. Oh awalnya cuma pengen ke Kathmandu doang. Iya nggak Annapurna. Annapurna doang. Terus gara-gara udah selesai sampai Annapurna Base Camp, total pendakian 6 hari dari kalau kita googling kan gue udah buat plannya tuh. Estimasi 8 hari, ternyata bisa gue kejar jadi 6 hari, jadi bisa ke kota dulu, terus jalan-jalan di kota, akhirnya bisa cari just tipin oleh-oleh, akhirnya bisa sesmooth itulah buat mikirin akhirnya what nextnya tuh ya Everest gitu. Akhirnya gue 2 tahun kemudian gue ke Everest dengan udah langsung kalau Annapurna tujuan Annapurna, terus ternyata dapat kesempatan just tip, ini udah gue dipikirin harus target just tip gitu. Harus target just tip nih biar gue bisa balik modal gitu kan. Akhirnya pas dari awal nyampe Kathmandu, hal yang gue datengin adalah pasar dulu, gue foto-fotoin dulu. Jadi sebelum gue hilang sinyal gue ada yang mau gitu. Oke. Seru kan? Nah akhirnya dari situ total pendakian Everest itu kalau kita googling itu tuh bisa 10 sampai 12 hari. Nah, karena mungkin gua udah prepare kali ya buat trekkingnya lebih cepat, akhirnya gua cuman 8 hari, Jo. Jadi biar lebih santai di kotanya, biar lebih prepare yang tadi just tipnya itu, biar lebih maksimal. Lari, naik gunungnya tuh lari. Kok bisa jadi 8 hari? Enggak, nah karena belajar dari Annapurna kan kita bawa lumayan berat tuh, baju-baju angetnya semua kita bawa buat prepare terbaiknya lah. Ternyata nyampe sana kan udah disiapin semua sama hostel sama penginapan, karena kalau kita trekking di sana karena mungkin tujuannya wisata dunia, jadi udah cukup fasilitasnya tuh udah cukup memadai lah gitu. Jadi setiap 3 jam itu ada hostel, base campnya itu tuh hostel. Oke. Terus lagi karena kita udah tahu itu, jadi akhirnya gue kayak cuman bawa diepack yang bawa cuma 3 baju gitu selama 8 hari ya. Itu jorok gak sih? 3 baju. Enggak lah ya, orang kita nggak ganti baju juga kan. Iya. Gitu, jadi sisanya gue tinggalin di hotel di Lu pertanyaannya, mandi nggak? Mandi. Nggak ganti kolor berarti kan ya 8 hari. Kan lu bilang bawa baju 3. Ada beberapa yang gue nggak pakai kolor. Oh, pakai kolor yang sekali buang. Nggak pakai, udah. Nggak lecet tuh. Biar berangin-angin. Oh, iya. Nah, oke, balik sebelum nyampe terbang ke sana nih. Sebelum terbang ke sana kita mundur flashback dikit. Ada persiapan khusus nggak sih? Karena kan tadi lu bilang biasanya orang 10 hari, lu 8 hari. Orang 8 hari, lu 6 hari. Berarti kan itu ada ya maksudnya ada persiapan khusus atau sebenarnya sih persiapan khusus banget sih enggak, karena kan itu kan kayak wisata dan itu tempat tujuan dunia lah yang akhirnya pasti pengelola wisatanya itu udah prepare banget buat didatengin sama dari seluruh penjuru lah gitu kan. Nah, tapi ya namanya pendakian kan ya kita harus prepare juga secara fisik kita kan. Kayak misalnya gue sih emang ya karena emang kebetulan rutin olahraga, maksudnya waktu itu kan jadi kayak ada lari-lari kecil, terus lagi jogging-jogging buat nggak kaget lah ketika di sana. Jangankan kita naik gunung, orang lagi city tour aja kita kadang jalan kaki berjam-jam kan, dan itu kan butuh persiapan juga sebenarnya biar lebih maksimal. Jadi ya persiapan itu kalau untuk pribadi. Nah tapi yang paling utama ya persiapan ya ya duit sih ya, karena lagi-lagi wisata dunia pasti fasilitasnya ya bisa dikonvertnya sama duit, sama ya, uang. Berarti kan, kalau gitu. Gunung tuh kan berarti kalau misalnya lu kayak ke daerahnya cuman daerah kota dan pulau gitu mungkin kan cuman duit doang. Tapi kalau berarti lu ada trekking kan berarti fisik dan tadi, duit ya. Iya, tadi tuh kita. Nah, tapi Fis, lu kan berarti udah cukup banyak nih traveling kemanapun, dalam negeri, luar negeri, termasuk lu udah sampai trekking ke Everest dan segala macam. Kayak yang tadi lu bilang kayak city tour pun ada perjalanan kaki gitu kan, keliling-keliling. Nah, pertanyaan gua, pasti lu sering ngeliat orang Indonesia juga kan di luar negeri yang melakukan traveling kayak gitu. Kenapa mereka mau jalan-jalan di luar negeri tapi nggak mau di domestik, mereka nggak mau jalan-jalan kayak naik trotoar dan segala macam? Rasa deputi kementerian ya gue ditanya kayak gini. Lu nggak pernah nanya sama klien lu di sana, Jod, pertanyaan ini? Soalnya kalau posisi itu gue keringetan. Gue dibayar jadi pembicara, nggak mungkin gue nanya gitu. Ada temen gue
ke Hong Kong aja tuh 10 menit doang dari sini kemana tuh dia mau naik taksi bukan jalan kaki. Nah gitu kan lu nggak bisa juga nanya Karena dia males. Iya, Oke. jadi Tapi di Indo dia juga nggak pernah jalan. iya. Oke. Tuh gue dipecat nih kayak. Itu yang punya Ume ya. Ya goblok. Udah gitu. Nggak ada beberapa emang ya mungkin mau hemat waktu atau apa kalau Jadi Everest tuh udah bucket list lu ya? Udah pengen banget ya lu kesana? sebenarnya ada tapi akhirnya pas nyampe Everest kayak gue udah kemarin pas di Everest itu gue udah balik ke kota terus gue udah ikhtiar gue nggak mau bawa sepatu trekking gue ninggalin sepatu trekking gue di sana jadi kayak buat simbol gue kayak udah nggak mau naik gunung lagi gitu. Jadi nggak. Wow, udah naik haji lu Everest ini ya, naik haji lu ya berarti. Ninggalin sepatu lu di sana, lu turun pakai apa? Bawa sepatu Keds kan. Oke, tadi kita ngomong lagi balik ke 12 juta yang lu kesana 12 jutaan. 12 jutaan itu udah termasuk tiket pesawat dari Indonesia? Udah. Okay. Udah dan dulu tuh kalau gue nggak inget-inget ya karena kan tuh 2017 kan ya. Terus tiket itu tuh 5-an PP. 5 jutaan PP. Dan 12 itu gue bahkan udah sama oleh-oleh ya. Sama oleh-oleh gue yang buat sekampung gitulah pokoknya. Gue kok nggak dikasih waktu itu? Emang iya? Cuman maksud gue gini, berarti kan miring. Lu hidup di sana 7 juta, ya? 7 juta di sana. Plus oleh-oleh. Anggaplah 6 juta. Itu lu tidurnya ngirit banget kah? Makannya cuman kayak belanja dari warung 7-Eleven atau yang kayak gitu-gitu, apa mart yang simple kayak gitu atau kayak gimana sih? Maksudnya biar orang ada bayangan nih. Kan selepas pandemi ini pokoknya kalau di slot-slotin gitu kan, itu kan tiket tadi udah 5 juta, terus 7 jutanya itu udah otomatis sisanya lah. Kayak misalnya visanya. Nah, di sana tuh ada apa sih Jo namanya VOA ya? Ya. Artinya apa tuh? Voice of America. Nah, ini visa on arrival. Ya, itulah. Terus udah gitu, itu tuh ada pilihan 15 sampai 30 hari. Nah, gua ambil yang 15 hari itu kayak sekitar lupa 400 ribuan, udah kepotong lagi. Terus hotel tuh ada beberapa yang udah gua pilih dari Traveloka di sini karena kan lebih murah kan. Terus lebih udah bisa kebayang lah, jadi tujuan dari bandara langsung ke hotel itu gitu kan. Nah itu juga nggak yang sadis-sadis juga sih karena kan gue mau tidur buat gue sendiri ya, makan juga buat gue sendiri, jadi gue nggak terlalu pelit sih Jo. Jadi dari Indonesia sendiri aja. Atau bareng teman-teman? Bareng teman berempat waktu itu. Jadi pas gue beli tiket, jadi gue kan takut ya kalau sendiri karena naik gunung gitu. Terus gue pertama setanin orang dulu gara-gara abis dokter Nelson Trank mau udah akhirnya langsung kita beli dulu, langsung gue share ke medsos dan gue emang batasin cuman dicari 2 orang lagi. Terus akhirnya ya udah dengan ratusan pendaftar kan waktu itu. Canda aja. Terus nggak akhirnya cari. Bro, nanti lu bikin sayembara di IG lu Jo. Iya boleh. Nyari apa tuh gue? Terus akhirnya ya udah cari lagi 2 orang dengan estimasi tuh kayak biar bisa sharing taksi, terus bisa sharing kamar juga kayak gitu kan. Terus ya udah akhirnya kepilih kayak ala apa tuh ya udah berempat lah intinya gitu. Iya. Oke. Ini cowok semua atau ada ceweknya? Nah gue takut sih Jo, karena kan sebenarnya ada beberapa cewek yang mau kan, tapi gue takut diribetin karena naik gunung terus gue belum pernah ke sana, terus takut ritme pendakiannya beda, akhirnya malah jadi menghambat itinerary yang udah kita buat kan. Resikonya kita akhirnya jadi visanya habis, terus tiket kita nanti bisa ke cancel kayak gitu. Jadi akhirnya buat aman, dan itu juga akhirnya gue cari karena waktu itu banyak juga yang pengen, akhirnya gue carinya yang emang yang sudah biasa olahraga, terus yang duitnya ada kayak gitu sih, udah nggak munafik lah, karena takutnya kalau gue kurang-kurang kan enak juga kan, gue kurang ini gitu karena gue ngajakin. Iya. Oke. Menarik ya. Nah, terus abisnya dari situ kan Annapurna. Tapi kayaknya masa semurah itu, bukannya gue ngeliat di Instagram lu naik helikopter, private jet. Sehari ini kali gue anjir loh. Tapi helikopter lu naik kan? Iya, nah itu beda lagi kisahnya. Itu kan Annapurna. Nah, helikopter itu kemana? Annapurna, abis itu gue ngelihat Annapurna gue bisa, terus akhirnya gue pengen ke Everest. Nah Everest tuh akhirnya gue coba lah bikin itinerary. Akhirnya itu bisa langsung dikat-katin
Terus bikin plan, terus abis itu dari situ gue coba-coba googling budget kayak berapa, tiketnya berapa. Nah gue tuh biasanya bikin budget ketika gue udah punya tiket. Jadi biar termotivasi cari termurahnya, cari terbaiknya lah semua hitung-hitungannya kayak gitu. Nah tiket udah gue dapetin waktu itu, gue dapet tiket 5,5 juta PP Jakarta Kathmandu di 2019. Terus dari situ langsung confirm bertiga, 3 orang kita yang kemarin gue ke Annapurna lagi, gue setanin lagi buat ikut ke Everest, dia mau akhirnya. Terus dari situ kita beli tiket, abis dari situ baru bikin plan. Nah itu udah 5,5 kan. Nah gue waktu ke Everest tuh abis sebenarnya udah diestimasin tuh 15 jutaan Jo. Terus karena dilihat dari beberapa apa namanya situs. Iya, referensi blog itu gitu. Sekitar segitulah 15, 17, 19. Terus ada gua beberapa kali lihat juga kalau mau open trip ikut yang pakai jasa guide juga ini sekitar kurang lebih 19, 18-an lah kayak gitu. Okay. Nah, akhirnya kita udah planning tuh segitu dan gue planning waktu itu 15. Terus udah beli tiket hotel juga gue udah dari Jakarta biar langsung nyoret-nyoretin list-list yang udah kita siapin. Terus visa kita udah tahu ngurusnya gimana, jadi lebih ngebantu gara-gara kita udah punya bayangan Annapurna itu. Nah yang uniknya Everest ini ternyata nggak sepenuhnya sama Annapurna. Okay. Karena pokoknya menarik deh nanti ceritanya. Gue udah plan sedemikian rupa, akhirnya berubah semua. Bahkan di hari ketiga kita mau pendakian itu gue sempet setanin temen gue 2 orang ini, kita ke Butan aja yuk, nggak usah ke Everest gitu. Gara-gara iya Everest itu Jo kita kan dari Kathmandu. Kalau waktu ke Annapurna kan dari Kathmandu kita ke, lupa gue namanya daerahnya apa tuh, Katracun. Lucu ya dia, pantesan dipakai di sini. Bosnya ternyata. Udah gitu. Lupa gue namanya. Itu kita bisa naik mobil, bisa naik bus gitu 8 jam mau ke Annapurna, start pendakian Annapurna. Nah, kalau di ke Everest itu kita ke bandara terdekatnya itu Lukla. Start pendakiannya bandaranya Lukla Jo. Nah Lukla ini Jo itu bandara terekstrim nomor 1 di dunia. Di dunia. Jadi tuh kita nggak bisa aman lah kalau mau melewatin bandara itu. Jadi tiba-tiba kita udah di bandara, kabut dikit tuh langsung cancel. Jadi kabut dikit tuh langsung karena landasannya itu pendek, okay. Turunan, di depan tuh benar-benar gunung. Oke, sama kayak di Papua situ lah ya. Iya mungkin ya, gue belum pernah. Lu pesawatnya waktu itu ATR yang kanan kiri 22, 11, 22, yang kayak angkot lah pokoknya, cuma 16-an orang gitu ya. Yang lu bisa lihat pilotnya langsung. Iya. Oh kayak kayak ATR yang seat beltnya kayak mobil. Iya. Oh, gue udah pernah naik tuh waktu ke Pulau Sabu. Iya. Nah terus dari situ gue hari pertama udah mulai start, pokoknya gue udah, kalau yang di kota udah aman lah ya, kita cuman keliling-keliling ya. Lu kalau mau lihat apa aja yang di sana tinggal googling apa aja yang di kota, atau lu nonton Dr. Strange lah, itu dia Kathmandunya kayak gimana. Nah terus dari situ udah nih mulai start nih, bismillah gitu kan, kita pendakian, udah story-story di bandara. Ternyata bandara ditutup sampai dari pagi, penerbangan gue tuh jam 8 pagi sampai jam 2 siang gue nunggu di bandara tuh, bandara ditutup. Oke, pulang ya kan? Pulang, ke hotel lagi, ke kota lagi, cari anuan lagi. Apa tuh anuan tuh kira-kira apa? Yang enak-enak dah pokoknya. Apa tuh kira-kira yang enak-enak? Semprot nih. Nah terus ada gitu, hari kedua gitu story lagi, hari kedua cek gitu kan. Dari pagi lagi nih, penerbangannya jam 8. Gagal sampai lagi. Jam 2 cancel lagi. Karena lu story mungkin. Mungkin kali ya. Terus akhirnya gue udah kesel kan, karena kan waktu berjalan ya, dan kita kan traveler Indonesia kan dibatasin sama waktu dong, nggak kayak di luar, kita dibatasin waktu, dibatasin visa kita cuma 15 hari dengan estimasi pendakian kalau dilihat dari referensi itu 10 hari. Artinya gue udah kebuang 2 hari di situ, terus pendakian 10 hari tuh udah bakalan
berubah semua. Dan gue juga udah beli tiket balik waktu itu. Jadi gue akhirnya sepakat nih obrolan nih ke teman 2 orang ini, karena itinnya gue yang pegang. Gue bilang kita ke Butan aja. Sempet tuh gue bilang gue cari tiket Butan, karena Butan kan lumayan terdekat, terus enak juga kan trip-tripnya di sana. Jadi iya, makanya udah kita ke Butan aja. Terus ya udah hampir beli, terus di PHP gitu, ini kabutnya udah hilang. Yaudah deh, udah nunggu lagi sampai jam 2, akhirnya berkabut lagi, benar-benar cancel. Terus akhirnya hari ketiga kita plan, pokoknya hari ketiga kalau Lukla ditutup kita ke Butan. Nah hari ketiga lah story lagi di bandara. Nah tuh orang bosan kali ya gue di bandara mulu. Terus akhirnya gue dari bandara, pas di bandara dibisikin sama netizen Nepal. Dia bilang ini ada bandara terdekat dari Lukla. Jadi Lukla tuh tetap masih ditutup karena kabut. Nah lu bayangin ada bandara terdekat, estimasi lu berapa jam bandara terdekat? Tebak-tebakan. 2 jam lah. 2 jam. Lo Jov? 2 jam. Gue 2 hari. 2 hari bandara terdekat dari Lukla ke bandara itu. Jadi ini kocak. Akhirnya udah 2 hari pakai kendaraan pesawat. Oh. Jadi gue gara-gara Lukla ditutup nih Lukla nih ditutup. Akhirnya gue terbang ke bandara terdekat. Ngensret dengan harga tiket yang sama. Ya kan? Nah, udah dong. Abis dari situ gue lewati gunung, lewati lembah lah, trekking, naik jeep dulu nih dari bandara. Gue naik jeep sejam dengan biaya tambahan. Terus lagi abis dari situ udah nggak bisa diakses jalan mobil lagi, langsung gue trekking naik turun bukit sampai tidur di desa. Besokannya trekking lagi, baru nyampe Lukla. Gila, kayak Ninja Hattori lu ya. Iya, naik turun lembah. Parah. Karena emang di sana parah banget, Jo. 2 hari Kak. Bandara terdekat. Bandara terdekat. Yang lebih gue anjingin sih ya. Sampai bandara, gue benar-benar jawab ini nih. Kalau teman-teman mau lihat, ada di story gue tuh di highlight Instagram gue, Hafiz Ahmad. Karena di situ tuh ada story di mana, nih gue kesel banget nih. Gue udah 2 hari dari bandara terdekat, gue 2 hari trekking dengan tambahan biaya penginapan, makan, transport, naik jeep ya kan. Nyampe bandara Lukla, tutup. Di atas tuh ada pesawat dari Kathmandu ke Lukla. Lu bayang nggak tuh? Itu bandar gitu kan. Si anjing, gue bilang gue udah capek-capek 2 hari. Aduh parah banget sumpah. Udah, ya udahlah ya, mungkin itu sebuah proses gitu kan. Gue tetap wise lah, sebuah proses. Alam dari lah, alam nggak bisa dilawan. Gitu, iya. Ntar ada lagi cerita seru pas balik. Terus udah gitu udah mulailah tuh trekking sampai sepatu temen gue jebol, dia beli sepatu di Lukla. Terus udah kita trekking berhari-hari tuh normal lah ya, tuh bisa di googling desa-desanya, jalur-jalurnya dengan biaya. Nah di sana tuh unik, gue belajar lagi dari Annapurna karena punya bayangan. Jadi ada beberapa, jadi gini, setiap 3 jam ke sana. Yang bikin gue akhirnya bawa cuma 3 pasang baju tuh karena setiap 3 jam itu tuh base camp yang lu bilang tadi. Base camp itu tuh base campnya itu hotel. Iya, hostel itu sama restoran karena ya emang udah disiapin buat destinasi dunia. Nah, trekking 3 jam. Ya kalau di sini kan trekking 3 jam istirahatnya di hutan, kalau di sana ya di restoran, ngopi-ngopi cantik gitulah pokoknya. Terus habis dari situ ada beberapa kita nego itu tuh penginapan ada yang gratis. Mungkin karena lagi, nah kalau kalian mau traveling ke sana tuh jangan pas lagi peak season. Nah itu tuh terbaiknya itu di bulan April kalau menurut gue ya, karena kemarin gue waktu itu di bulan Juni. Nah rame waktu itu. Di bulan Juni tuh sepi tapi kondisi cuacanya tuh lagi nggak bagus karena kan dia lagi panas tuh. Sedangkan di bulan April tuh transisi, ya maksudnya gini, traveler Indonesia kan apa sih yang dicari kalau di luar itu kan, apalagi Everest, terus yang dicari kan pendakian dan saljunya. Maksudnya traveler Indonesia kan ada kesombongan khusus lah ketika kita ketemu salju gitu ya. Gue nggak tahu, gue lah gitu, jangan traveler Indonesia gue dihujat nanti. Gue lah gitu ya. Lo aja kayaknya sombong. Iya, kita nggak sombong. Alay. Kita lihat salju nggak sombong sih. Iya, gue alay. Terus udah gitu, udah dari situ. Kalau ke bulan Juni itu tuh udah mulai panas Jo, jadi tuh jadi kayak hutan-hutan di Indonesia aja, biasa udah gitu aja, biasa aja kayak hutan pinus gitu. Iya, kayak hutan pinus, hutan lembab kayak gitulah. Nah, waktu gua ke Annapurna April itu tuh sepanjang
pendakian itu tuh dapetin beberapa hari tuh trekkingnya salju, jadi kan ya ala-ala kan seru juga kan pendakiannya salju gitu, bisa drama-drama story lah gitu kan. Nah kalau di Everest tuh nggak ada, gue kayak pendakian Indonesia kayak gitu. Gue tim dingin sih, tapi gue nggak tim trekking. Tapi kan kalau sedingin-dinginnya kalau kita trekking kan tetap nggak dingin kan, nggak jadi panas juga. Nah terus Juni itu tuh sepi banget, jadi ada beberapa hotel yang kita minta gratis. Karena kalau kita minta gratis hotel, artinya kan banyak, misalnya desa ini ada 4 hotel. Nah kita minta gratis tuh hotel, itu tuh bisa akhirnya mereka bisa dapetin uang kita dari sisi makanan sama minuman. Kan gara-gara cuaca dingin kan jadi makan beli terus. kopi, baru datang udah mesen teh, jahe, kopi gitu kan. Terus lagi malamnya makan malam, belum lagi habis itu mau Indomie, mau mie rebus, besok paginya sarapan gitu. Jadi mendingan dia ilangin biaya hostel kita, tapi dia dapat uang kita tuh dari sisi makan, karena itu kita makan dari malam sampai pagi, bahkan mau trekking jam 8 jam 9 kita pasti makan lagi di situ kan, karena kita nggak bawa makanan. Nah kayaknya gimana Fis nego ke hotelnya, apa ada peraturan kayak gitu, bisa kayak gitu atau lu tercetus itu? ada beberapa, nah gue belajar dari Annapurna karena ada beberapa hotel kemarin gue dikasih gratis di Annapurna, udah nggak apa-apa nih hotelnya free gitu, tapi lu makan di sini gitu. Ya iyalah, orang gue tidur di sini gitu kan. Nah akhirnya dari situ juga di Everest juga bisa kayak gitu. Nah bahkan ada beberapa hotel yang nawarin kayak gitu, Jov. Jadi udahlah, karena sebenarnya hotel di sana tuh selama pendakian kalau gue lihat kan, gue total akhirnya bisa 8 hari tuh gue putus pendakian di Everest itu. Selama 8 hari itu tuh ya rate untuk penginapan tuh ya kecil banget, kayak cuman kalau di rupiahin tuh ada yang 20.000, ada yang 50.000 satu malam per orang gitu. Lebih mahal bayar parkir ya? Iya, dan itu udah selimut tebel, udah ini. Oke. Menarik. Nah terus udah itu akhirnya kan bisa kepotong dari budget hotel kan, penginapan kan jadi gratis. Makan juga ya kita hemat-hematin, karena bukan hemat-hematin sih, kita ngatur strategi aja sih. Kan ada beberapa yang gue waktu itu gue bisa dapetin celah buat makan hemat itu. Intinya gini, makanan di base camp itu makin tinggi tuh makin mahal. Oke. Gue akhirnya tuh sampai yang di malam ke-7 gue itu tuh gue makan termahal gue tuh. Sekali makan bisa 150.000 cuman omelet terus lagi gitu. Terus kayak pancake udah 70.000, dan makin atas gitulah. Sedangkan Instastory harus tetap berlanjut kan buat ngeliatin estetika gitu. Jadi ya udah deh 70.000 oke gitu. Tapi kalau di sana udah tempat tinggi makannya ya B aja kan, jelek juga story kita kan gitu kan. Gitulah pokoknya. Biar susah, yang penting konten bagus gitu. Oke, nah helikopter tuh di mana? Balik. Pas balik. Tapi abis dari situ tuh pendakian udah aman lah. Pokoknya itu jalur trekkingnya jelas sampai ke base camp. Base camp terakhir gue lupa namanya, nanti googling aja. Itu jelas banget trekkingnya anak tangga, lewatin turun gunung. Lu pokoknya trekking di sana tuh konsepnya ini bukit, lu kita datang dari bawah, paling bawah bukit nih, kita nyampe ke puncak. Abis itu lu turun lagi ke bawah, terus nyebrangin sungai, naik lagi ke atas, turun bawah, nyebrangin sungai. Pokoknya gitu berliku-liku gitu lah tiap hari. Jadi itu yang bikin trekking gue sehari itu bisa 12 jaman. Jadi 12 jam turun naik bukit, abis itu istirahat di base camp, turun naik bukit, base camp gitu. Nah sampai sampai ke base camp terakhir. Nah dari base camp terakhir itu tuh baru nggak ada jalur buat ke apa sih namanya ya? Apa tuh? Kalau misal sign-nya Annapurna Everest base camp yang kayak misalnya Rinjani tuh puncak Rinjani gitu loh. Nah ini ada Everest base camp coretannya lah gitu. Yang buat orang foto di sana. Dari situ, dari base camp terakhir ke situ tuh agak sulit tuh trek jalurnya. Gue bahkan sempat nyasar ke, lihat lagi di story gue tuh bisa di Hafiz Ahmad. Di situ ada agak susah, gue sempat nyasar. Terus udah gitu udah panas banget, 3 jam pendakian. Gue kira deket kan dari base camp terakhir ke situ, ya udahlah jadi bawa seadanya. Terus ternyata bisa makan waktu 3 jam pendakian. Terus trekkingnya juga kurang bagus, batu-batunya juga nggak enak lah pokoknya. Dan gue pernah gue inget banget tuh
gue udah kayak di sana kayak jalurnya tuh kelihatan tuh ke sana. Gue udah naikin bukit yang batu-batu sampai puncak. Ternyata salah jalur, terus gue harus turun lagi kayak gitu karena kurang jelasnya di sana. Paling ya siasatinnya adalah ketika kalian udah di base camp terakhir di hari ke-8, gue waktu itu di hari ke-6. Itu tuh kalian cari teman aja atau benar-benar Di sana tuh nggak bisa sewa guide gitu, kayak porter. bisa, tapi kan budget lagi. Orang Indonesia kan jarang gitu kan. Gue nggak tahu lah orang Indonesia lagi. Gue Lu jarang gitu. Gue tuh mengurangi budget kayak gitu gitu. Okay. Terus akhirnya ya udah. Ya tapi akhirnya ketemu, itu juga ketemu gara-gara ada pendaki lain yang di belakang kita nyampe dan dia tahu lokasinya. Jadi kita tuh ada orang di sana, akhirnya kita turun lagi. Oke. Lu ngerasain yang namanya aklimatisasi nggak? Yang pusing? Enggak sih ya, pas balik Karena pusing. beda ketinggian. Pas balik pusing duit habis apa gimana? Duit habis ya. Paling udah nyampe Jakarta baru pusing go. Aduh pusing gitu dok, kayak kena ini gitu. Enggak sih, enggak ada gejala-gejala gitu. Mungkin karena apa namanya ya? Karena itu pendakian kedua yang salju kali ya. Kan pertama Annapurna kan, terus gue udah tahu medannya udah mulai agak kebayang gitu kan. Terus kebetulan cuacanya nggak sedingin waktu Annapurna. Okay. Jadi tuh kayak udah, dan untuk pendakian naik gunung kan udah beberapa kali ya, emang gue seneng naik gunung gitu, jadi aman aja, udah disiasatin lah, udah tahu ininya. Jadi nggak ada pusing, nggak ada apa sih. Terus lu ada ngelihat orang yang kayak apa, yang kedinginan tuh apa namanya, yang hipotermia? Nggak ada lihat. Nggak ada, karena kebetulan waktu gue di Everest itu emang lagi bukan orang buksim jalan-jalan kali ya. Tapi jadi masih berasa dingin? Masih berasa dingin. Nggak ada dingin sama sekali? Dingin. Karena kan masih ada saljunya gitu. Tapi kalau di bulan April tuh gue udah kebayang trekkingnya salju gitu. Kalau ini enggak, ini ya trekkingnya biasa. Tapi gitu. Emang gunungnya masih es kayak gitu. Okay. Nah, karena salju abadi juga. Iya. Kan? Jadi gue ditanya kayak gitu ya gue nggak nemuin, karena emang lagi nggak musim jalan-jalan Jo. Bahkan gue jarang banget ketemu orang. Makanya itu juga salah satu triknya, bisa hotel gratis, karena daripada dia nggak ada pemasukan, ya udah hotelnya gratisin aja. Tapi lu akhirnya kan kita makan kan ke situ, jadi ya udah. Gue malah penasaran kayak ngelihat orang hipotermia gitu sih Jo. Lu pernah gak sih? Katanya kan mereka harus pernah di Semeru. Ya bener gak sih? Harus di Semeru tuh dipopong pelukan sampai badan sama badan, kulit sama kulit gitu katanya. Oh lu mah tuh ada kali di Twitter aja lu liatnya. Lagian lu kayak gitu kan yang jarang lihat. Gue jarang naik gunung. Iya gak Jo? Katanya kalau orang naik gunung kedinginan gitu kan sudah. Ya ada di Twitter, zaman Twitter ya lihat tuh apa. Ada yang gitu juga ada di Twitter, kan segala informasi Jo. Elah. Ya kan gue karena baca. Kan ini untuk orang awam kayak gue gitu loh. Bener atau enggak kayak hal kayak gitu itu? Hah? Bener gak sih? Hah? Bener gak? Bener. Oh bener kan, tapi itu kan bener. Bahkan malah gue ketemu orang-orang Indonesia tuh waktu gue ke Annapurna. Itu tuh banyak banget orang Indonesia, bukan banyak sih, ada lebih dari 10 kali gue ketemu orang Indonesia yang trekking itu, jadi kayak berasa gunung di Indonesia, tau gak sih? Trekking, lu dari mana? Yaudah gitu. Terus sempat ganja bareng sama dia di penginapan gitu. BNN, halo BNN. Itu kan Pak polisi ya. Enggak ya, rokok. Pak Arman Depari tolong. Itu ngerokok bareng di sana, ngerokok dah herbal gitu lah. Astagfirullahaladzim, Hafiz. Karena beli di sana murah banget. Enggak. Kenapa gue sebut itu karena mereka nanam di tiap rumah. Jadi pendakian Annapurna itu tuh kayak kalau di kota tuh masih setengah legal lah ya, lu cari di beca ya, yang di itu tuh masih ada yang nawarin gitu, ada yang kayak Amsterdam gitu legal berarti orangnya ngerokok biasa aja. Enggak, kalau udah di kota tuh udah agak-agak takut. Kalau tapi di desa, ketika lu udah start pendakian Annapurna itu tuh bahkan ada beberapa rumah, ada lagi tuh di fotonya di Instagram gua. Hafiz. Di situ ada beberapa rumah ya emang tanam ganja. Gue nggak tahu, mungkin buat kesehatan kali ya. Nggak tahu sih. Nah, gue nggak beli, tapi gue ketemu mungkin. Ya, buat ngelembutin daging Jo. Iya ya. Iya. Ya. Terus udah gitu, gue nggak beli ya Jo, tapi gue dapat info gitu dari temen, karena kan ada teman Indonesia ketemu di nggak sengaja ketemu di base camp malam keberapa, terus ya udah ngobrol, akhirnya dia bakar, terus dia bilang dia beli tuh
sekotak gitu tuh 30.000 kalau dirupiahin segulungan koran. Oh, ibaratnya kalau Beli di petani yang lagi ngejemur di dekat rumahnya. ibaratnya satu linting gitu ya kali ya. Enggak dong, satu ini. Satu linting tuh Ya, kan kalau satu. di Indonesia lu seumur hidup kayaknya segini ya nggak sih? Ya Nggak tahu gitulah. sih, gua nggak. Iya. Kalau di Indonesia segini tuh ditangkap BNN, Pak. Enggak, bukan ininya, daun itunya lah. Oh iya. Itu seumur hidup sih kalau di Indonesia lah pokoknya. Nah, di sana tuh dia beli 30.000 dari petani yang abis ngejemur di belakang rumahnya udah gitu. Oh. Bahkan gua ada beberapa kali nemu petani yang malah lagi ngejemur. Oke. Seru kan? Yuk. Itu nah, cara mencapai puncak tuh memang salah satu caranya, satu-satu caranya cuman trekking. Nah, helikopter ada. Bisa. Bisa. Nah, ada nih. Trekking berapa hari, naik helikopter berapa lama? Nah, kalau di kan gue udah bahas 2 gunung ya, Annapurna dan Everest di negara yang sama karena negara yang sama akhirnya bisa dibahas. Nah, di Annapurna lu bisa naik helikopter itu tuh cuman 45 menit. Dari mana ke mana? Dari gue tadi lupa tuh yang tadi kota. Ya udah. Googling Apa deh dari pokoknya. kota itu Itu Ke? sampai ke puncak. sign-nya Annapurna Base Camp ketinggian 4.700-an. Oke. 43 atau 4 lupa gue berapa, 41 apa berapa lah. Annapurna, googling aja deh tuh ketinggian Annapurna Base Camp, nyampe situ Jo landasannya karena dan 45 menit, tapi gue lupa bayarnya berapa, 15 juta kalau nggak salah PP. Oke. Itu berarti ada juga orang Indonesia, lihat nggak orang yang naik helikopter, foto-foto turun lagi gitu? Ada Ada kayak temen gitu? gua. Oh yo, yang ini tadi lalu ngomongin Bukan, itu. ada teman gua. Dia naik helikopter ke sana. Dia naik helikopter dari situ ke Annapurna Base Camp, habis itu foto-foto udah pulang lagi. Oh itu kayaknya Jonathan tuh nama. Mungkin. Gua mungkin kayak gitu kali Jo. Sama Jovita. Sambil 45 menit bisa syuting podcast. Oh, bawa kru dong ya, bawa kru. Iya. Tolong. Terus kalau Everestnya kayaknya ada ya, karena ada beberapa base camp tuh gue nemuin helipadnya di situ. Tapi gara-gara mungkin lagi sepi, jadi gue nggak tahu dan gue juga nggak dapat informasi berapa biayanya buat sampai ke sana. Oke. Terus udah gitu udah balik lagi. Nah, ya dramanya di bandara lagi tuh, emang bandara kampret Perjalanan banget pulang sih. nih. Iya, pulang mah udah normal lah ya, karena trekking kita dari Lukla ke Everest Base Camp, terus abis dari Everest Base Camp kita ke Lukla lagi, udahlah normal lah itu ya, biasa lah. Apalagi pas turun kita udah tahu medannya kayak gimana kan, karena jalurnya tektoknya sama gitu kan. Ya. Nah, pas nyampe Lukla itu drama lagi karena Cuaca udah 4 jelek hari bandara ditutup. Oke. Sedangkan gue tuh tinggal punya waktu tuh 3 hari untuk tiket balik gue Kathmandu Jakarta. Oke. Nah, artinya ya udah gue nggak berlama-lama, bandara hari ini tutup, gue istirahat semalam. Tapi di malam itu kita udah plan kalau bandara besok ditutup kita naik helikopter kayak gitu. Nah itu alternatif lainnya selain naik nggak ada pesawat lagi. ya. Ada kan tadi trekking 2 hari ke Iya. bandara terdekat, lu bayangin tuh ya. Ya udahlah ya. Oke. Nah terus dari situ akhirnya Lu bayar heli berapa, Chris? waktu itu kalau di convert ya 7,5 juta per orang. 7,5 juta per Iya, orang. 7,5 juta per Berapa? orang. 30 menit. 30 menit. Ah. Nggak ada flying fox gitu dari atas ke bawah. Nggak ada, parah ya. Gila sih emang. Nah itu dia, jadi karena ini buat teman-teman yang mau ke sana tuh karena emang bandaranya terekstrim ya, itu kan kalau di googling tuh emang benar tuh bandara terekstrim nomor 1 di dunia. Artinya segala kemungkinan tuh bisa terjadi, bahkan di last minute lah. Lo udah mau terbang nih, Masuk kita udah di pesawat, bandara cancel. ya, ternyata dilihat lagi CCTV di Lukla mulai kabut, langsung udah di cancel penerbangan kayak gitu. Dan itu kita nggak bisa prediksi sampai kapan. Nah kalau mungkin, nah kita kan travel Indonesia kan waktunya terbatas kan dari visanya tadi, dari apa. Berarti gitu. tadi kayak lu bilang pulangnya lu naik pesawat, naik helikopter itu berarti ya? Iya, karena nggak ada pilihan kalau Helikopter setengah jam langsung nyampe ke itu bandara Kathmandu. dari puncak, Dari Lukla. dari Enggak dong, Lukla dari Lukla. sampai ke bandara Kathmandu. Iya. Dari situ dari dari bandara itu lu ngapain lagi? Ya udah city tour aja. Oh city tour nunggu penerbangan berapa Kathmandu, harinya Jakarta, gitu? Ya 2 hari. Karena gua kan tadi maksimalin just tip itu kan Ya, tipsnya ya, kan ya, biar ya, ya. gua Annapurna dapat untung 5 juta, Everest Base Camp gua dapat untung 12 juta dari just tip, Job. Oh. Jadi ya udah lumayan kan.
biaya helikopter, jadi ditanggung sama netizen Indonesia yang lihat story-story gua. Oke, menarik ya. Kelas loh dia. Iya. Kita harus sering-sering kalau jalan-jalan just tip kayaknya. Biar bisa membayari tiket-tiket atau mungkin ada beberapa daerah yang just tip-nya B aja gitu dan akhirnya nggak ada peminatnya. Gue ngelihat sih Kathmandu tuh salah satu banyak peminatnya karena emang gue jual waktu itu tas selempang dari ganja. Gitulah iklannya begitu. Ini gue fair-fairan nih, gue buka di sini. Gue beli tas itu 50.000, gue jual 250.000, laku. Untungnya 200.000. Gimana nggak 12 juta gue dapat kan? Iya. Terus lagi. Jadi iya. Menarik. Tinggal bilang nih tas dari ganja nih, tuh aman gak aman gitu kan? Ya udah. Untung cuan itu 200.000 kali berapa tuh 40-an. Terus lagi belum lagi yang Kashmir, ya kan di sana ada khasnya juga kan Kashmir kan kayak selendang gitulah, pasmina. Menarik loh, ini judul obrolan kita hari ini bisa Hafiz Ahmad jual tas dari ganja bisa ke puncak Gunung Everest gitu. Bisa. Clickbait langsung. Dia kayak bisa gitu. Bisa emang di sana ada. Iya. Ada yang mau beli, gue masih ada 3 nih. 50.000 deh. Nggak masa untuk kita masih beli aja ya. Udah nggak ada. Tuh kan, bohong dia. Oke, Gitu berarti perjalanan pulang. Oke, berarti total habis di luar just tipan tuh berapa perjalanan ini? Gimana? Pengeluaran lo habis berapa di luar just tipan dengan tadi berapa kali cancel, naik helikopter, total Gue tuh sih berarti. ini ya, nah gue nggak pisahin itu semua, jadi gue intinya langsung lu hitung gitu. Gue akhirnya gara-gara tambahan tiket heli itu tuh yang 7,5 juta, akhirnya gue jadi habis tuh 19 juta waktu itu. Padahal yang gue plan kan cuma 15 kan, gue prediksi 15 plus oleh-oleh. Terus karena ngelihat kita tuh emang kalau trip panjang emang harus punya uang lebih sih ya. Maksudnya apa ya, kayak iyalah tambah yang kalau pegangan yang nggak terduga gitu, apalagi trip yang emang handphone, apalagi trip yang emang benar-benar kayak tadi tuh yang ekstrim banget. Terus lagi kita nggak tahu cuaca kayak gimana. Mungkin kalau city tour aja ya udahlah gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi berarti lu tuh proses itu nabung dulu atau kayak lu tipe orang yang kayak ya udah beli pakai kartu kredit dulu enggak, atau gimana? Berarti lu nabung dulu tuh ya. Nah, gua menyicil kan tadi di awal diceritain kayak misalnya lu planning jauh-jauh hari. Misalnya nih. Oke. Kayak seru nih kita ke Everest. Akhirnya gue ada ide itu di bulan September. Nah, biar lebih ada jeda buat plan-plan lainnya, langsung tuh September gue ajakin orang langsung kita beli tiket. Akhirnya kan udah kepotong 5,5 juta tuh, ya kan? Lu berangkatnya masih bulan Juni. Okay. Nah, akhirnya jadi bisa karena kalau udah ke plan itu kan apalagi nih. Gue kan pekerja waktu itu. Jadi benar-benar harus pinter bukan cuma duitnya aja tapi cuti kan. Okay. Kalau sekarang lu bos kan ya? Enggak lah. Harus cuti. Nah itu tuh benar-benar sulit buat dapetin cuti. Nah itu ada dramanya lagi tuh gara-gara Everest Base Camp gua 5 hari hampir nggak 5 hari sebelum penerbangan gua nggak diizinin sama bos gua Jo. Terus berantem gua sama bos gua gara-gara kan gua udah ngomong dari bulan September gua mau beli tiket. Bulan September gue izin dulu dong, namanya masih kerja kan, tuh kan cuti cukup panjang kan, gue 15 hari ninggalin kantor gitu. Terus gue bilang, bos gue mau izin, gue mau pendakian gini. Akhirnya udah boleh 15 hari. Dia lupa dong, H-5 dia nggak ngizinin, kayak nggak bisa kelamaan gini. Gue bilang nggak bisa lah, gue udah atur semua tiket semua, akhirnya diterbangin deh. Oke. Wih seru banget sharing-sharingnya dari Hafiz nih ya Jo ya. Pokoknya nanti nggak tahu nanti kalau misalnya kita boleh dapat video-videonya nanti kita tampilin, atau misalnya kalau nggak pun kalian bisa lihat di @hafizahmad gitu. Benar. Asik, follow lah, bantu dia mau nyalek soalnya 2024. Oke Fis, thank you, sampai ketemu lagi. Siap Jo. Jo, thank you. Lo cepat sembuh, semoga next episode udah bisa duduk di samping gue.
Kalau enggak, gue bisa kok freelance gantiin di sini. Tadi cukup kan ya? Bisa kan tadi cukup atraktif kan tadi ya? Bisa dibicarakan lebih lanjut. Yang penting Wani Piro. Oke, thank you Fis. Siap, thank you Jo. Thank you Jo. Bye bye.